Kejaksaan Agung periksa dua saksi kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari dua saksi tersebut, satu orang tidak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil dua saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya satu saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan dua saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari dua saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara satu saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut, termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Itu yang lain berapa, Pak? Totalnya hari ini kalau nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke Kapus Pen. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang. Usai 24 jam diperiksa, Bupati Pemalang Anom Yudiantoro ditahan KPK. Bersama 3 tersangka lain, Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Yudiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol pada Kamis pagi. Anom langsung digiring ke mobil tahanan, pemirsa. Anom meminta maaf pada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun, Anom membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari 2 miliar rupiah. Dalam kasus korupsi Bupati Pemalang, terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK tegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas dua klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan. Tidak hanya di Jawa Timur, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Husnia Talenrang juga diduga korupsi. Mirisnya, korupsi diduga terkait pengadaan seragam sekolah gratis pada tahun 2025. Didampingi oleh tim kuasa hukum, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Husnia Talenrang, diperiksa di Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Selatan.
Husnia diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pengadaan seragam sekolah gratis. Pemeriksaan berjalan lebih dari 7 jam dengan 18 pertanyaan. Saya hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Tentunya kita harus memiliki kehadiran terkait undangan dari penyidik. Husnia diperiksa sebagai saksi. Selain Husnia, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Ya, terkait dengan kasus korupsi pengadaan seragam SD dan SMP tahun 2025, saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Sudah ada beberapa saksi, termasuk hari ini salah satunya adalah Bupati Goa, dan itu diperiksa selaku saksi. Kasus ini mencuat ketika Pansus Hak Angket DPRD Goa mempertanyakan anggaran pengadaan seragam SD hingga SMP yang tidak sesuai aturan. Nilainya pun tidak main-main, menjadi 16 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Yang terbaru Bupati Pemalang, Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatot Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menghadirkan pakar hukum tata negara untuk memberikan perspektif tentang tata kelola demokrasi di Indonesia. Keduanya berpesan agar para anggota legislatif dari Partai Perindo terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintah. Bimbingan teknis Partai Perindo terus menghadirkan para tokoh ternama untuk memberikan pemahaman terhadap para anggota legislatif Partai Perindo. Kali ini, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Muchtar dan Titi Anggraeni hadir menjadi narasumber. Keduanya mengingatkan anggota legislatif dari Partai Perindo agar terus memperkuat jalannya demokrasi di daerah mereka masing-masing, menjaga integritas, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, kemampuan untuk melakukan pengawasan adalah berkaitan dengan kemampuan dia untuk kritis pada pemerintah. Pengawasan bisa tercipta kalau ada kemauan untuk melihat yang namanya pembentukan kebijakan, melihat pelaksanaan kebijakan, melihat penyusunan kebijakan, lalu kemudian serius melihat itu. Saya mengharap bahwa kita semua bisa mengawal aturan main yang demokratis dan konstitusional, konsisten dengan melaksanakan seluruh putusan MK,
dan memastikan penyelenggara pemilunya berintegritas dan pemilihnya juga mendapatkan pendidikan politik dan informasi kepemiluan yang baik begitu. Melalui BIMTEK, Partai Perindo menargetkan seluruh anggota legislatif memiliki pemahaman yang seragam dan mampu menerapkan hasil pembekalan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, sekaligus memperkuat kesiapan partai menghadapi pemilu di tahun 2029. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Leman Jaka Samsa, iNews melaporkan.